Mau kemana kau? Suruh cuci baju aja gak becus. Dasar tak berguna. Jangan sok jat. Hueris dan sekarang. Sekarang, kau kuma, anak bisu tak berguna. Ibu. 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 Keluarga dan mana mungkin punya anak memelukkan begini? Dia ibumu sendiri. Berani kau sakiti dia? Ayah tolong percaya bukan aku. Sumpah bukan aku. Aku tak dorong ibu. Dia pelakunya. Alina dan yang dorong. Aku tidak. Setelah bertahun hidup sendiri, akhirnya ku kembali pada kalian. Mana mungkin aku sakiti ibuku sendiri? Jangan nangis, Alina. Kakak percaya kamu. Pasti dia yang salah. Kakak, kumohon percayalah pada sungguh bukan kakak. Sylvia Dunn. Kau iri karena ibu bawa Alina pulang. Dan dia jadi pusat perhatian? Itukah alasanmu jahat? Kau benci ibu. Jadi kau lakukan ini, mengaku. Tidak, aku sungguh tidak. Sylvia Dunn. Berani berbuat, tapi takut mengaku? Ibu terbaring lemah, dalam kondisi kritis. Jika masih punya nurani, akuilah kesalahan. Kak, tolong percayai aku, bukan aku. Masih bohong? Jika terjadi apa-apa pada ibu hari ini, kau akan menyesal. Sudah. Hailey, mulai hari ini, antar adikmu ke pusat disiplin. Orang seperti dia harus dididik keras, atau takkan pernah jadi orang baik. Hari ini, akan kuajari kau pelajaran berharga. Sylvia Dunn, keluargamu datang menjemput. Kakak. Berhenti. Aku datang untuk membawamu pulang. Beginikah sikapmu selama ini? 3 tahun. Setiap hari, aku selalu merindukan kedatanganmu untuk menjemput. Tapi kekecewaan yang terus-menerus membuatku mati rasa. Aku tahu. Mengirimmu ke sekolah reformasi itu membuatmu membenciku. Tapi pernahkah kamu benar-benar memikirkan semua ini tidak akan terjadi kalau bukan karena pilihan? Sylvia Dunn, sikap seperti apa ini? Setelah sekian lama, masih tak mau mengaku kalau kamu salah? Bicara, dulu kamu selalu cerewet sekali. Jawab aku. Jawab aku. Dulu aku suka bicara. Tapi sejak berada di tempat ini, aku belajar untuk diam. Laporkan ke pelatih? Berani sekali kau. Kau, apa yang kau lakukan? Karena suka bicara. Mulai sekarang, kau tak boleh bicara sama sekali. Lepaskan aku. Tidak. Tahan dia. Baiklah. Jika tak mau bicara, pulang sendiri saja.
Kakak, aku tak bisa tinggal di sini. Bukan aku tak mendorong ibu. Kakak, kumohon jangan. Kakak, kau harus tahu. Aku sudah benar-benar menjadi bisu. Semua ini karena ulahmu. Nona muda sudah kembali. Kakak. Kakak sudah pulang. Kini keluarga kita akhirnya bisa bersatu selamanya. Alina. Bengan. Apa yang kamu lakukan? Kakakmu benar-benar menyayangi. Masa menghadapinya seperti ini? Ayah. Jangan salahkan kakak lagi. Ini mungkin semua karena aku. Hingga kakak masuk pusat disiplin. Kalau kakak membenciku, itu memang haknya. Alina, berhenti cari alasan untuknya. Dia cemburu padamu, karena jadi anak kesayangan di rumah. Makanya dia menyakiti ibu seperti itu. Berani-beraninya dia mengeluh, kalau menurutku, seharusnya kita masukkan dia ke penjara. Aku bicara padamu, kamu bisu atau bagaimana? Alina saudara kandungku, dia hilang lebih dari 10 tahun, menderita bertahun-tahun. Tidak sayang jika sekarang dia pulang. Sebagaimana mestinya, kamu cuma menjalani 3 tahun di pusat disiplin. Penderitaan tidak ada artinya dibandingkan. Berani-beraninya bandingkan dirimu dengannya? Alina dan saudara kandungmu. Berarti aku bukan? Aku Perna. Coba akrab dengannya. Tapi apa balasannya? Alina, aku buatkan kue untukmu. Tsitsipila. Terima kasih kak, kakak sangat baik padaku. Kau saudariku sendiri. Kalau aku tak sayangi kamu, siapa lagi? Begitu? Ada APA. Aku mual sekali. Kenapa, Alina? Alina. Ada APA? Kakak bilang, dia ingin aku makan kuenya. Tapi aku tak tahu. Dia menaruh mangga di kuenya. Aku tidak. Mangga? Tidakkah kata Alina alergi mangga? Aku tahu itu. Aku yang buat kue ini. Mengapa aku taruh mangga? Apa yang kau pikirkan? Mau membunuh Alina? Cukup bicara. Bawa Alina ke RS sekarang. Cepat. Hetai. Kalau ada APA dengan Alina, aku takkan membiarkanmu lolos. Kakak, apa yang terjadi sudah terjadi, jangan diungkit lagi. Malam ini, kita semua akan ke rumah sakit untuk menjenguk ibumu. Sudah kuduga. Dai mata mereka. Aku takkan pernah jadi sepenting Alina dan. Hetai. Nona muda. Kamar Anda. Aku selalu membersihkannya. Soal insiden Nyonya, Tuan dan yang lain menyalahkanmu. TAPI, ikatanmu dengan Nyonya, sudah kulihat sendiri. Aku yakin, kau tak mungkin melakukannya. Kurus sekali kau sekarang, jika Nyonya melihatmu, hatinya pasti hancur. Nona muda, apa yang terjadi padamu? Siapa yang melakukan ini? Nona muda. Terjebak di sana, pasti sangat menyiksa. Bagaimana bisa Tuan mengirimmu ke tempat mengerikan itu? Bahkan aku ikut sedih melihatmu. Terima kasih, Tante Laura. Nona muda, ada APA? Aku baik-baik saja. Tapi mulai sekarang, aku tak bisa bicara lagi. Nona muda, kenapa ini terjadi? Bagaimana bisa begini? Tidak, kita harus ke dokter. Pasti ada obat. Nona muda.
Saudariku, selamat atas kepulanganmu ke keluarga Don. TAPI, aku harus berterima kasih. 3 tahun lalu, kau menenggang kesalahanku. Menghabiskan 3 tahun di pusat disiplin itu. Merah? Ya. Dulu, aku mendorong ibu dari balkon. Tapi apa bedanya? Semua orang mengira kau pelakunya. Tak peduli kau berkata apa, tak ada yang percaya. Ah, hampir lupa. Kini kau jadi baisu. Walau ingin bicara, kau tak bisa berkata-kata. Kau penasaran? Bagaimana aku tahu kau bisu, bukan? Tentu saja, aku yang menyuruhnya. Lagi pula, hanya yang diam selamanya bisa menyimpan rahasia. Setuju kan? Kita tak ada permusuhan. Kenapa kau begini? Mengapa? Karena Alina, kau di dalam? kakak. Alina, apa yang terjadi padamu? Sylvia Dunn, APA yang kau lakukan pada Alina? Kakak, aku khawatir setelah pulang, dia butuh persediaan, jadi kuperiksa ke sini. Tak kesangka dia. Kukirim kau ke pusat disiplin untuk memperbaiki sikapmu, tapi kebiasaan buruk ini tetap ada. Kau masih melakukan hal tak berguna, segera minta maaf padanya sekarang. Tamparan ini, untuk Alina, minta maaf sekarang. Hey, APA, ibu mulai sadar. APA, Ibu, bangunlah. Ini Sabrina. Dr. Zane, bagaimana kondisi istri saya? Hasil tes menunjukkan gelombang otak pasien ini akhir-akhir ini sangat aktif. Selain itu, sistem sarafnya mulai membaik. Ini pertanda dia bisa sadar kapan saja. Luar biasa. Ibu akhirnya akan sadar. Dokter, kapan tepat dia akan sadar sepenuhnya? ITU tergantung pada tekadnya sekarang. Mungkin setahun atau 6 bulan. Bisa juga besok sudah sadar. Alina, ada apa denganmu? Bukan apa-apa. Aku baru dengar. Ibu akan segera sadar. Aku hanya sedikit emosional. Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita tua itu benar-benar sadar. Kalau dia sadar, fakta bahwa aku mendorongnya dari balkon. Ibu, akhirnya ibu sadar. Kukira ibu meninggalkanku. Butuh waktu lama, berubah dari anak yatim, menjadi punya keluarga, dan seorang ibu. Ibu, tolong sadarlah. APA yang kau lakukan. Kakak, kalau yang membuat ibu koma. Kalau dia sadar, dia tak akan menyalahkan. Berhenti menyakitinya. Kumohon. APA, kau 3 tahun lalu, karena kau ibu jatuh koma. Sekarang kau berani menyakiti ibu lagi? Kau kenapa sih? Keluarga dan punya aib sepertimu memalukan. Mengapa semua percaya padanya, tapi tidak padaku? Dia pembunuh. Kau tak bisa mengalahkanku. Satu kalimat dari dan kau akan hancur selamanya. Ibu bergerak. Lihat semuanya. Dia bergerak. Kenapa dia sadar begitu cepat? Dr. Zane. Ibu, Ada APA, aku jelas melihat ibu bergerak sedikit. Ini normal. Pasien ini sering menunjukkan aktivitas gelombang otak. Ini menandakan dia sadar. Jadi, saat terangsang, alam bawah sadarnya berusaha bangun. TAPI perlu waktu. Saya sarankan Anda bawa pasien pulang. Jika dikelilingi keluarga, pasien punya peluang lebih besar bangun. Ibu, Anda selalu paling menyayangiku. bahkan setelah Alina kembali dan keluarga beri semua cintanya padanya. Anda tetap perlakukan aku sama seperti dulu. Tapi,
Ibu, rasanya Aku tak lagi. bagian dari keluarga ini. Kakak, bagaimana Alina? Sylvia Dunn, aku peringatkan kau. Lebih baik kau hilangkan pikiran yang tak seharusnya. Jaka berani ganggu Alina lagi. Jangan salahkan aku nanti. Alina, jangan takut. Aku percaya pada pasti dia yang salah. Kakak, Sylvia Dunn, apa kau lakukan ini? Karena ibu bawa Alina kembali dan kau cemburu padanya di rumah? Jadi kau benci ibu? Ini alasanmu berbuat ini, benar? tidak, aku benar-benar tidak. Tamparan ini untuk Alina. Segera minta maaf pada Alina. Keluarga ini bukan milikku lagi. Jadi, sudah putuskan. Ibu. Mungkin tak ada kesempatan Membalas jasa. ibu yang besarkan aku. Jika nenek tua itu terbangun, identitas asliku akan terbongkar. Tidak. Aku tak bisa biarkan dia bangun. Dan si sialan Sylvia Dunn. Selama dia di keluarga Dan, tinggal sehari saja, dia akan menjadi bom waktu bagiku. Sudah waktu meninggalkan tempat ini. Kau bawa aku ke sini 3 tahun lalu. Jadikan aku Oliver Dunn dan beri hidup mewah ini. Aku bersyukur padamu. Tapi kenapa kau harus menemukan kalau aku penipu? Kau bukan anakku sama sekali. Kau palsu. Ibu, aku minta maaf. Seharusnya aku tak berpura-pura jadi dia. Tapi aku selalu memperlakukan sebagai ibu kandungku. Kumohon maafkan aku. Aku mohon padamu. Aku bukan ibu. Pergi dari rumah ini hari ini. Kau yang memaksaku begitu. Aku tak bisa biarkan kau bangun. Kalau tidak, hidupku akan hancur. Jadi, kau seharusnya tak pernah bangun lagi. Apa yang kau lakukan? Tak bisakah kau lihat? Nenek tua ini bisa bangun kapan saja. Jika dia sadarkan diri, aku akan hancur. Apa kau gila? Ini pembunuhan. Dia ibu kandungmu. Bagaimana bisa kau lakukan ini? Ibu kandung? Kapan aku pernah mengaku bahwa dia adalah ibuku sejati? Aku hanya ceritakan kisah orang lain pada mereka. Mereka kira aku anak Hailong, keluarga Don. Bawa aku pulang, diperlakukan layaknya putri. Dengan nasib sebaik ini, mengapa harus menolak? Jadi, kau bukan saudariku sama sekali. Tepat sekali. Rahasia ini akan tetap terkubur. Hingga ibumu baca buku harianku. Dan diam-diam tes DNA.
Nyonya, hasil tes paternal sudah keluar. Nona Alina Dunn bukanlah putri kandung Nyonya. Kau bukan anakku, kau penipu. Jadi, kau dorong Ibu Yatu untuk sembunyikan kebenaran. Benar. Kau gila. Aku akan ucap kepalsuanmu. Siapa yang percaya? Orang bisu sepertimu? Oh ya, kau tak bisa bicara. Tak bisa berucap sepatah kata. Mereka memanjakanku, layaknya putri kesayangan. Satu kata dari mereka akan relakan segala demi menyenangkanku. Seluruh keluargamu adalah bodoh. Orang-orang mudah ditipu. Ibumu yang membawaku dari desa itu sendiri, memberiku kemewahan dan kenyamanan. Tapi aku dorong dia dari balkon itu sendiri. Biarkan dia koma. 3 tahun lalu, aku yakinkan mereka, kaulah pembunuhnya. Hingga kau dikirim ke Pusat Disiplin. Sekarang, aku akan buat mereka percaya kau membunuh ibumu sendiri. Siapa yang mereka percaya? Aku atau kau? Jangan sakiti ibuku. Hentikan. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Ayah, aku melihat kakak mengambil peralatan ibu, peralatan medis. Dia mencabut semua alat, bahkan masker, oksigen ibu. Dia bilang, kalau bukan karena ibu yang membawaku pulang, ini tak akan terjadi. Aku tak bisa menghentikannya. Aku tak berguna. APA, dasar binatang. Katakan, kenapa kau lakukan ini? Apa kesalahan ibu padamu? Kau sudah berulang kali mencoba membunuhnya. Kau masih punya peri kemanusiaan? Sedikit pun tak ada? Harusnya kubiarkan ayah memasukkanmu ke penjara. 3 tahun di rehabilitasi itu. Kau tetap tak berubah. Apa salah ibu terhadapmu? Dasar jahat. Kau benar-benar akan membunuhku. Inikah arti keluarga? Alina dan benar. Mereka hanya percaya ucapannya. Sedangkan aku, percuma saja kubicara. Tak ada yang percaya. Nona. Tuan pasti ada kesalahan. Nona dan Nyonya sangat akur. Mana mungkin dia sakiti Nyonya? Sudah, Laura. Jangan lanjutkan. Orang bisa berubah. Sejak Alina kembali, kau terus mengincarnya. Kau takut dia akan ambil semuanya darimu. Karena itu kau menyimpan dendam. Kau tahu Alina, alergi mangga. Tapi kau biarkan jemakan hiu mangga. Kau ingin ibu mengusirnya. Ibu menolak. Lalu kau dorong dia dari tangga. Begitu? Jawab aku. Kenapa kau tidak mau menjawab? Kau masih seperti dulu. Buat kesalahan. Tapi terlalu pengecut untuk mengaku. Bukan begitu? Sylvia Dunn berani melakukannya, tapi tak mau mengaku. Ebio terbaring di sana sekarang. Kalau kau masih punya sedikit nurani, akuilah kesalahan. Kakak, percayalah padaku. Bukan aku. Masih cari alasan? Dengarkan. Jika terjadi sesuatu pada ibu hari ini, aku takkan membiarkan. Sudah kubilang aku tak sakiti ibu. Tak pernah. Apa maksudmu? Bahkan tak mau repot bicara dengan kami sekarang? Tuan muda, ini salah paham. Nona bukan menolak berbicara dengan dia. Tak bisa bicara lagi. Tante Laura, jangan tutupi dia. Tuan. Selama 3 tahun, Nona menderita di pusat disiplin.
menanggung siksaan tak berujung. Bahkan suaranya telah hancur. Tubuhnya penuh luka. Tuan, belum cukupkah hukuman ini? Bajima? APA. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang melakukan ini? Kejam sekali. Tentu saya kau tak tahu. Mana mungkin kau peduli hidup matiku? Kakak, aku akan suruh orang selidiki sampai tuntas. Jika ini benar, siapapun pelakunya, takkan kubiarkan lolos. Kalau begitu, Kak, kenapa kau sakiti ibu? Jangan-jangan, setelah dikurung di pusat rehabilitasi itu, kau jadi gila? Hingga gangguan jiwa? Aku tidak gila. Takkan pernah kusakiti ibu, bukan hari ini. Juga 3 tahun lalu. Orang yang selama ini ingin menyakiti ibu adalah dia. Kak, berani-beraninya kau memutarbalikkan fakta? Jelas-jelas kau yang mendorong ibu dari balkon dulu. Hari ini kau mandar-mandar di kamar ibu. Kau bahkan mencabut masker oksigen ibu. Ayah melihat semuanya saat masuk, benar kan? Persis seperti itu, Sylvia Dunn. Kami semua melihat langsung. Kau jebak Alina. Dulu aku merasa agak bersalah padamu, tapi sekarang aku tahu semua penderitaanmu akibat ulahmu sendiri. Nyonya sudah sadar. Ibu sudah bangun. Siakerler. Ibu akhirnya siuman. Tidak mungkin. Bagaimana bisa dia bangun sepagi ini? Mama sedang melihat Alina. Alina, cepat ke sini. Mama memanggilmu. Mama. Mama, akhirnya kau sadar. Tahukah betapa aku merindukanmu? Ada apa dengan Mama? Alina pernah hilang sebelumnya. Itu terus menjadi luka di hatinya. Setelah Alina akhirnya ditemukan, Mama masuk kondisi vegetatif. Mungkin, melihat Alina membuatnya emosional. Kenapa masih di sini? Tak lihat Mama kewalahan? Apa kau mau membunuhnya dengan stres? Keluar sekarang. Mama baru bangun. Dia tak tahan tekanan. Kau telai. Segera pergi dari sini. Pergi. Sekarang. Mama, ada apa? Panggil dokter. Dr. Zane. Ada apa dengan ibuku? Apa yang terjadi? Dia koma selama 3 tahun. Tubuhnya sangat lemah. Maka, guncangan setelah bangun bisa membuatnya pingsan lagi. Tapi jangan khawatir. Perawatan yang tepat akan membantunya pulih. Apa ibuku bisa bicara setelah sadar? Pasien masih belum bisa berbicara saat ini. Seluruh tubuhnya dan fungsi vital membutuhkan perawatan jangka panjang untuk pulih total. Dr. Zane, bisakah Anda memeriksanya juga? Di sini, dan tenggorokannya. Apa yang terjadi di sini? Banyak sekali luka di tubuhnya. Bahkan ada yang sudah 2 tahun, bahkan 3 tahun lalu. Bahkan mulut dan lidahnya ada luka parah. Sepertinya dia diracun dan dibungkam. APA. Dr. Zane, apakah ada harapan untuk kesembuhannya? Dengan kemampuan medis dalam negeri sekarang, kondisinya tidak bisa diobati. Dia mungkin tidak akan pernah bisa bicara lagi. APA. Dan, kudengar kau akhirnya setuju bergabung dengan Science Medical College? Ya, Profesor. Saya menunggu 3 tahun untuk hari ini. Saya selalu tahu kau berbakat di bidang ini. Potensimu di sini tak terbatas. Bagus, dalam 3 hari kita bertemu di kampus. Tinggal 3 hari. Dalam 3 hari, aku akan pergi dari sini.
Sylvia. Aku membuat kue stroberi ini untukmu dengan tanganku sendiri. Kamu suka ini saat kita masih kecil, kan? Sylvia, lihat apa yang kubuat untukmu. Kue stroberi mangga. Ini benar-benar Raza favoriteku. Apalagi kalau ini dibuat olehmu, bro. Terima kasih, saudara. Enak sekali. Selamat ulang tahun, lihat hadiahmu. Bagaimana kamu tahu? Aku menginginkan ini, Karen. Aku akan memasangnya di tasku. Kenangan masa kecil. Yang terasa manis. Sekarang terasa pahit, seiring waktu. Aku tahu kamu masih kesal tentang apa yang terjadi tadi. Tapi kesehatan ibu, kamu tahu dia tidak bisa menangani stres. Sudah kubilang. 3 tahun lalu, aku tidak mendorong ibu jatuh dari dan hari ini, aku tidak melepas masker oksigen. Itu Alina Dan. Dia bukan saudara kandung kita. Hentikan obsesi ini, Kilyarga Alina. Kilyarga kita, bahkan jika kamu membencinya, jangan salahkan dia untuk setiap hal buruk, kakap. Aku selesai bicara. Satu hal lagi, tentang perundungan. Di pusat disiplin, aku akan memperbaikinya. Peng, apa kue ini untukku? Walau bukan rasa favoritku, kue es krim, tapi aku akan menyukai apapun yang kau buat untukku. Alina, aku perlu bertanya sesuatu padamu. Bagaimana kamu tahu kalau Sylvia dan mendorong ibu dari gedung waktu itu? Aku sedang menyiram bunga di halaman belakang. Tiba-tiba, aku melihat ibu jatuh dari lantai atas. Lalu kulihat kakak berdiri di balkon, mengawasi. Ekspresi wajahnya sangat mengerikan. Peng, kenapa kau tanya tentang ini sekarang? Tak ada alasan. Hanya mengobrol saja. Alina, istirahatlah. Aku harus pergi sebentar. Peng, mengapa bicarakan ini sekarang? Alina tak pernah suka berkebun. Lagi pula bukankah dia alergi mangga? Kau sakiti adikku. Apa itu ulahmu? Tolong, lepaskan kami. Itu kecelakaan. Kami takkan ulangi lagi. Ya, kami bersumpah, takkan kami ulangi. Bicaralah jujur. Kenapa kalian lakukan ini? Dia tak mau menurut. Kami ambil mainan, lalu dia mengamuk, menyerang kami. Makanya kupukul dia. Apa yang kalian ambil? Hari ini ulang tahunmu, lihat hadiah dari... Bagaimana kau tahu? Aku lama menginginkan ini. Keren banget, bisa kutempel di tasku. Kalian yang meracuni suara adikku. Siapa yang menyuruh kalian? Kami mungkin tak suka dia, tapi takkan merekininya. Ada yang meneleponku. Tawarkan $1 juta untuk menyiksanya dan menghentikannya untuk berbicara. Siapa? Kami tak tahu siapa. Uangnya ditinggalkan di tong sampah asrama, lalu menghilang. Kumohon kasihanilah, ampuni kami. Kami takkan ulangi. Tolong kasihani kami. Lepaskan kami. Bawa mereka pergi dan habisi mereka. Damn! Semua yang sakiti adikku akan kubuat menyesal.
Carry tahu. Siapa dalam penyiksaan adikku? Alina, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Alina. Ayah, Mari kita nyanyikan untuk Alina, lagu ulang tahun yang riang. Bagus. Aku berharap bahagia untuk ulang tahun. Sebelum aku merayakan ulang tahun bersama mereka. Zeyak. Dia yang mengaku saudariku. Mongkol. Aku tak pernah punya ulang tahun. Alina, kau lihat. Ini gaun khusus pesanan dari desainer kostum Italia yang khusus kupesan untukmu. Jadi di upacara kelulusan beberapa hari lagi kau bisa memakainya untuk berpartisipasi. Bagus, aku suka gaun ini. Terima kasih kakak. Alina, ini ulang tahunmu. Ayah tak punya hadiah istimewa. Aku baru saja memesan Ferrari. Anggap ini sebagai hadiah ulang tahun. Terima kasih ayah. Berhenti. Hari ini ulang tahun saudarimu. Kau tak memberinya perayaan. Lupakan saja. Mau kemana lagi? Hari ini ulang tahun Alina. Kau tak menyiapkannya. Hadiah ulang tahun. Tak ingat bagaimana kami memperlakukanmu saat kau berulang tahun? Hari ini ulang tahunnya. Tapi jangan lupa, hari ini juga ulang tahunku. Kakak, ada apa denganmu? Kenapa minum anger sebanyak ini? Sama sekali tak pantas. Kau presiden grup. Kau mabuk semua. Apa kata orang tentang keluarga dan? Kakak, hari ini ada pesta ulang tahunku. Kenapa pulang sangat malam? Dan, kakak, mana hadiahku? Maafkan aku, kakak lupa. Ayah, kakak. Tahukah kalian, hari ini juga ulang tahun Sylvia? APA. Hari ini juga ulang tahun Sylvia? Benar. Mereka berbagi tanggal lahir yang sama. Kakak sampai lupa. Lupa ya sudah, Sylvia sudah rayakan banyak ulang tahun di sini. Alina tidak pernah dapat di keluarga dan kami. Dia hampir tidak merasakannya. Sylvia, hari ini ulang tahunmu. Aku. Ini hadiah untukmu. Tak perlu. Aku masih sibuk. Sylvia, mabuk berat ya? Bisa bikin subpenetralizer alkohol? Kakak, sudah kerja keras. Kubuatkan sup penetralisir alkohol. Minum selagi hangat. Maaf. Aku tidak bisa. Sylvia. Hailey, kamu kenapa sih? Siapkan hadiah untuk ulang tahun Sylvia, tapi tidak untuk Alina? Kakak. Lihat ini. Ini boneka beruang yang kau beri ke Sylvia saat ulang tahunnya. Kalung ini. Hadiah lain yang kau beri untuk ulang tahunnya. Aku ke sekolah rehabilitasi. Di sekolah Sylvia sering dibully. Kakak. Tahu kenapa mereka menargetnya? Mereka terus mencuri barang-barang Sylvia. Dia melawan mati-matian. Makanya mereka semakin keras memukulinya. Barang ini tak berharga. Pantaskah diperjuangkan? Kakak. Ini berharga karena dari kita. Sylvia, kamu kembali. Sylvia, setelah lulus, ayo kita menikah. Ok? Tentu saja. Kamu bisa lanjut S2. Aku akan mendukung apapun keputusanmu. Aaron, tolong selamatkan aku. Mereka menyiksaku. Aku benar-benar
Tidak tahan lagi menanggung ini. Aaron. Sylvia, berhenti bikin keributan. Keluargamu mengirimmu ke sana untuk kebaikanmu. Bersikap baiklah, selesaikan programnya, segera bisa pulang. Aaron, sedang telepon siapa? Tidak ada, cuma rekan kerja. Aaron. Aaron, kamu datang. Aaron ada di sini. Meisukla. Kami sudah atur pernikahanmu dengan Alina. Tunangan bulan depan, lalu menikah akhir tahun ini. Sylvia, sebenarnya aku. Sylvia, denga, ini bukan seperti yang kamu kira. Aaron, ayah bilang kita akan pertunangan bulan depan. Bagaimana perasaanmu? Tidak apa, terserah saja. Seperti dugaan. Dia pun berubah. Tapi, Sudah kuduga. bukan? Aaron, tadi telepon siapa? Tidak ada, cuma rekan kantor. Jika aku pergi begini, tak akan ada penyesalan lagi. Akhirnya selesai. Tentang topik ini, aku mulai menelitinya 3 tahun lalu. Sayangnya, Aku ditahan di pusat disiplin. Tapi, sekarang bisa ku selesaikan. Kini sudah selesai. Sebelum masuk sekolah kedokteran, ini penyembuhan untuk diriku. Berhenti. Kemana saja kau? Kau tahu, aku mencarimu seharian. Kemana aku pergi? Bukan urusanmu. Sylvia. Ya. Kau terluka di pusat disiplin. Itu tanggung jawabku. TAPI. Tapi aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menebusnya. Mereka yang menyakitimu sudah dihukum setimpal. Apa yang kau ingin kukatakan? Terima kasih. Aku. Sylvia. Sylvia. Maafkan aku. Sebenarnya, apa yang terjadi antara aku dan Alina bukan seperti yang kau pikirkan. Hanya. Apa yang terjadi antara kau dan dia? Bukan urusanku. Sylvia. Beri aku kesempatan lagi, bisa? Sylvia. Aaron Campbell. Aaron Campbell, apa maksudmu sebenarnya? Kau sudah menjadi tunangan Alina. Sebelum ini, kau sudah menyakiti Sylvia sekali. Kau ingin menyakitinya lagi? Jawab aku. Sylvia atau Alina? Siapa yang kau pilih? Aku. Aku pilih Alina. TAPI. Kak, hari ini ulang tahunmu, tapi karena kamu terlambat, kami masih menyisakan kue untuk. Sebenarnya, aku sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Kak, aku yang menggambar. Sendiri. Ini potret keluarga. Tidak perlu. Kak, kamu tidak suka gambarku? Alina. Ada APA? Alina. Cepat bangun. Kak, kamu boleh mendorongku, tapi kenapa kamu merobek potret keluargaku? Jika kamu tidak suka gambaranku,
Aku bisa memberi hadiah lain. Lihat saudarimu. Seandainya kamu setengah baiknya, seperti dia. Sama sekali tak tahu aturan. Apa maksud di keluarga ini? Apa yang kulakukan? Beraninya kau Bertanya, seperti itu? Alina sudah berusaha keras untuk hadiah ini. Tidak suka itu hal lain, tapi main kekerasan. Alina, kamu terluka? Ayah, Kak, jangan salahkan dia lagi. Kakak tak pernah suka padaku sejak awal. Mungkin, aku tidak seharusnya pulang. Aku harus pergi. Apa yang kau bicarakan? Mereka sedemen entai lama akan kembali. Mana mungkin kami membiarkanmu menderita seperti dulu? Benar. Alina, tinggallah di rumah dengan tenang. Bukan kau yang harus pergi. 3 tahun terakhir tanpamu, rumah kami damai dan harmonis. Tapi sejak kau kembali, keluarga ini kekal belau. Pergi dari sini. Aku tidak mengakuimu sebagai anak. Ikatan ayu enak kita putus sekarang. Sempurna. Aku tak tahan. Di rumah ini sedetikpan. Tak ingin ada hubungan lagi dengan kalian. Apa yang terjadi? Ayah ingin memutuskan hubungan dengan Sylvia. APA. Tuan, Nyonya sudah sadar. Jangan masuk dulu. Ibu mungkin marah kalau melihatmu. Jangan masuk. Saudariku, rumah ini tak akan punya ruang untukmu lagi. Pikirkan baik-baik, kemana kau akan pergi setelah ini. Sayang, kau sudah bangun. Ibu, bagaimana kondisimu sekarang? Bagaimana perasaan ibu? SY. Apa yang ibu katakan? Apakah dia meminta Alina? SY. Ibu ingin bertemu Sylvia. Kemampuan bicaranya pulih cepat. Bagaimana jika dia terus sembuh seperti ini, apa yang harus kulakukan? Ibu ingin kamu masuk. Ana, cara ibu bertingkah, dia tak terlihat benci Sylvia. Mungkinkah ibu tidak dipengaruhi Sylvia? Sylvia. Perempuan tua itu sembuh terlalu cepat. Tidak baik, aku tak boleh biarkan sempat bicara. TAPI, akhir-akhir ini keluarga dan menjaganya ketat. Aku tak punya kesempatan. Presiden, kami tak bisa lacak penelepon hari itu. Tapi kami temukan petunjuk baru. Seseorang mengunjungi panti rehabilitasi hari itu. Siapa? Orangnya, Nona Alina Dunn. APA. Bagaimana bisa dia? Kondisi ibu jauh membaik. Mungkin, tak lama lagi, dia pulih total. 3 tahun kali ini ibumu sepertinya mengalami semua penyakit sekaligus. Mulai sekarang dia akan sehat sempurna. Katakan, kenapa kau sakiti Sylvia? Kak, apa maksudmu? Kau menyakitiku. Mana mungkin aku sakiti adikku? Ini tentang menyakiti Sylvia? Hailey, apa maksudmu? Apa yang terjadi? Alina, jujurlah padaku. Apakah kau pernah ke panti rehabilitasi untuk APA kau ke sana? Alina, apa yang kamu lakukan di pusat disiplin? Aku pernah ke pusat disiplin. Tapi aku ke sana untuk mengantar makanan untuk adikku. Aku khawatir adik tidak bisa bertahan di sana. Aku khusus minta Tante Laura menyiapkan makanan. Kuserahkan langsung ke adikku. Sepertinya benar ada hal seperti itu. Alina memberitahu aku soal ini. Dia minta pinjam mobil pada pergi ke sekolah rehabilitasi. TAPI Hailey, ini tidak membahayakan Sylvia? Apa pentingnya? Alina,
benarkah? Baguslah. Alina, kakak salah. Kakak minta maaf padamu. Riput, Hila Perpilu, apa maksud semua ini? Ayah. Siapa yang berani mencoba menyakiti Sylvia? Meski untuk sementara tidak mungkin membunuh wanita tua itu, TAPI ingin membuatnya tidak bisa bicara dalam waktu singkat. ITU Muda. Ted Laura. Kubuatkan ibu semangkuk sop ayam. Untuk mengembalikan tenaga, pergi, antarkan ke ibu. Nona, sup ayam ini. Ted Laura, hanya karena aku hilang bertahun-tahun. Jadi, aku tak berhak mengantar semangkuk sup untuk ibu? Masa sih? Akan kuserahkan ke nyonya. Benar, Ted Laura. Jangan bilang, ini dariku. Aku ingin memberi kejutan pada ibu. Nyonya, ada apa denganmu? Apio, Ada APA, Ted Laura. Apa yang terjadi di sini? Saya tidak tahu. Saya sedang menyuapi nyonya sup. Tapi baru 2 sendok. Dia muntah darah. siapa yang ITU? Sup ini mengandung cuan siong dan jahe kering. Bisa menyebabkan luka di mulut parah, tidak mematikan, tapi sangat berbahaya. Ini akan memperparah tenggorokan ibu seiring waktu. Ted Laura, kenapa kau masukkan ini ke dalam sup? Non, saya takkan sakiti nyonya. Sup ini dibuat oleh Nona Alina. APA. Itu tidak benar. Mengapa aku mau menyakiti ibuku sendiri? Ted Laura, kau menjebakku. Aku tak bisa masak, apalagi bikin sup. Aku hanya bisa membuat kue dan roti. Alina tak bisa bikin sup. Apa sebenarnya yang terjadi denganmu, Tante Laura? Beraninya kau. Non Tuan. Saya mengabdi pada keluarga dan bertahun-tahun. Mengapa saya mau celakai nyonya? Semangkuk sop ini diberikan pada saya oleh Nona Alina. Dia suruh saya berikan. Beraninya terus berbohong. Cukup, ayah. Mungkin Tante Laura tak bermaksud jahat. Ramuan ini tidak berbahaya. Pasien stable. Dia hanya mengonsumsi ramuan yang tidak tepat hingga merusak tenggorokan. Dia mungkin kehilangan suaranya sementara. Terima kasih datang, Dr. Zane. Tugas saya, hubungi saya kapan saja jika butuh bantuan. Hailey, antar Dr. Zane keluar. Baik ayah, silakan ikut, dokter. Dr. Zane, terima kasih bantuannya hari ini. Sama-sama. Ini kebetulan, atau ada yang berusaha membungkam ibu? Sylvia, hari ini kamu resmi masuk ke Sekolah Tinggi Kedokteran Sains. Kebetulan aku akan ke Universitas J untuk memberikan kuliah. Ikutlah bersama aku akan umumkan secara resmi penerimaanmu sebagai muridku. Mengerti, Professor Waren. Kamu memanggilku apa tadi? Baik, Professor. Sudah waktunya pergi. Tempat ini yang ku tinggali lebih dari 20 tahun. Selamat tinggal. Rumah lamaku. Sampai jumpa semuanya.
Ibu, tunggu aku. Akan segera kembali menjemputmu. Apa aku terlihat cantik, kakak? Ayah. Memuko. Penampilan Alina hari ini pasti menyilaukan. Semua orang di sekolah. Kamu bintang utama hari ini. Betul, upacara wisuda Alina dengan prestasi gemilangnya pasti memenangkan penghargaan murid terbaik sekolah. Kakak? Kakak, kenapa kamu mengemas koper? Sylvia. Kamu mau kemana? Jangan-jangan kamu benar-benar meninggalkan keluarga kita? Biarkan dia pergi sesukanya. Kemampuan tak ada, sok gaya saja. Dikritik sedikit, langsung pergi sana. Tapi setelah pergi, jangan kembali. Kita anggap kau bukan keluarga. Jangan pergi, Kak. Kumohon, ini hari wisudaku. Ikut denganku, Hiddengar Profesor Warren dari Sekolah Kedokteran Sains akan hadir di upacara hari ini. Acara wisuda ini, kamu selalu ingin Masuk sekolah ITU kan? meski dulu gagal, ikutlah melihat. Sebagai pengalaman, bisa membantu. Ngapain kasih tahu dia? Dengan kemampuannya, mau masuk sekolah kedokteran terbaik negeri ini? Mimpi di siang bolong. Anak durhaka itu. Kakak, kamu sudah pulang. Ayo cepat ke sekolah. Kita akan terlambat ke wisuda. Baik. Benar. Di mana Sylvia? Jangan sebut-sebut anak durhaka itu di depan ayah. Apa yang terjadi? Sylvia sudah pergi. APA. Tiba-tiba, kenapa dia pergi? Tidak mungkin. Kita harus menemukannya. Kak, tapi upacara kelulusan. Lepaskan saja, Haley. Wisuda Alina lebih penting. Sylvia. Mungkin hanya mengamuk. Dia tidak punya teman di luar sana. Mungkin dalam beberapa hari, Dia tidak tahan. dan akan pulang sendiri. Baik. Kalau begitu, ayo ikut Alina ke upacara wisuda dulu. Sekarang silakan sambut Dekan Sekolah Tinggi Kedokteran Ilmu Pengetahuan, Profesor Warren, untuk menyerahkan penghargaan siswa berprestasi. Prof. Warren ini Adalah tokoh terkemuka di bidang kedokteran. Dia secara pribadi memberi penghargaan ke siswa, menunjukkan bahwa lulusan berprestasi tahun ini sangat dihargai. Alina, jika kamu terpilih ke Sekolah Kedokteran Ilmu Pengetahuan, maka keluarga dan akan diberkati selamanya. Ayah tidak semudah ITU. Sekolah Kedokteran Ilmu Pengetahuan adalah universitas terbaik Di negeri ini. Sensiap tahun. Hanya ada 200 kursi. Ayah hanya berharap yang terbaik untuknya. Haley, Ada APA? Aku baik-baik saja, Kak. Aku ingin tahu kabar Sylvia, Bapak Ibu Guru yang terhormat, siswa-siswa tercinta, halo semuanya. Hari ini merupakan kehormatan besar untuk menyerahkan penghargaan kepada lulusan berprestasi dari Universitas J. Pertama, Lola Booth. Kedua, Ellie Owen. Ketiga, Reese Adams. Keempat, Albert Richardson. Mari berikan tepuk tangan untuk menyambut 4 siswa penerima penghargaan. Naik ke panggung menerima penghargaan. Mengapa nama Alina tidak ada? Alina. Kau bilang kau selalu juara kelas. Siap tahan di sekolah. Pastinya ada kursi dengan nama. Ini tidak mungkin terjadi. Kenapa namaku tidak ada? Silent. Bajingan ITU mengambil 500,000 美元 dariku. Dia berjanji mengamankan kursinya. Alina, apa yang terjadi di sini? Mungkin kesalahan dari sekolah. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini mempengaruhi reputasi dan karirmu di masa depan. Aku akan marahi mereka. Kakak, lepaskan saja. Sebenarnya, hari ini aku punya pengumuman penting untuk disampaikan. Bertahun-tahun lalu, aku bertemu dengan seorang siswa yang sangat berbakat. Kecerdasannya benar-benar luar biasa. Hari ini, aku tidak hanya menerimanya di Fakultas Kedokteran, tapi juga membuat pengecualian untuk menjadikannya murid pribadiku. aku penasaran, siapa yang beruntung ini? Menjadi
Murid Professor Warren. Profesor Warren sudah lama tidak menerima murid baru. Pengecualian ini artinya, ini murid terakhirnya. Arti, murid ini sudah setengah jalan menuju menjadi ahli medis. Top, siapa orang beruntung ini? Sekarang sambutlah, Murid Barku, untuk naik ke panggung. Dan, naik ke sini. Dan? Maksud Prof. Warren Alina. Tepat sekali, selain Alina. Siapa lagi yang bernama Dan? Pasti Alina. Dia sangat luar biasa. Cepat, naik ke sana. Keluarga Dun kita pasti dapat berkat ilahi. Aku akan menjadi murid Professor Warren. Kereza, Profesor Warren tidak membicarakan Alina. Mungkinkah itu dia? Apa aku sedang bermimpi? Mungkinkah ini anak durhaka itu? Bagaimana mungkin Profesor Alina memujinya setinggi itu? Sylvia, kapan dia menjadi sihbat ini? Peng, aku terpilih sebagai siswa terbaik tahun ini dan dapat beasiswa. Lihat. Ya, aku tahu. Aku masih sibuk dengan urusan lain. Coba kamu main dulu sebentar? Baik. Baiklah. Peng, surat penerimaanku tiba. Aku diterima di Universitas Kedokteran J. Jangan gangguaku. Tidak lihat aku sedang membuat salad buah untuk Alina? Alina belum punya nafsu makan baik akhir-akhir ini. Kalau butuh sesuatu, minta ke kakakmu ya? Jadi, Sylvia selalu istimewa. Hanya saja kita tak pernah benar-benar mencoba memahaminya. Atau peduli padanya. Sylvia Dan, kamu lagi. Kenapa kamu selalu mencuri perhatianku? Kenapa kamu dapat semua ini? Dan, laporanmu tentang pengobatan kanker sudah kubaca baik-baik. Sangat mendalam dan inovatif. Hanya untuk ini saja, kamu sudah lebih baik dari banyak kolegaku di Science Medical College sejauh ini. Aku punya harapan besar untuk masa depanmu. Terima kasih, Profesor. Dan, selamat datang di Science Medical College. Ayo kembali ke kampus. Ayah. Di sana, Sylvia. Apakah ada yang menelepon Anda? Ayo. Ayah. Apakah orang itu baru saja, Sylvia kami? Siapa sangka dia akan menjadi sekarang sangat luar biasa? Bahkan kami tidak melihat bakat sama sekali. Kalau kita tahu Sylvia akan menjadi Profesor Warren's protege, kami harusnya sudah. Sis, tidak ingin melakukan tur kampus kami? Saya akan menunjukkan sisi Anda. Saya tidak ingin pergi sekarang. Ayah, mungkin kira harus kembali. Warren, saya sebenarnya bawa pulang putri saya sendiri. Keluarga dan kami. Cukup biarkan genius berlalu jari kami. Bro, hai. Butuh ruang. Kembali tanpa saya. Sylvia Dunn, ini adalah kesalahan Anda. Kenapa datang kembali sekarang? Mengapa tidak Anda mari dalam sekolah reformasi ITU? Jadi Sylvia adalah selalu bagus ini. Kamar wanita sudah ada di sini, tapi tidak pernah perhatikan salah satu dari ini. Haley, menurut Anda, jika Sylvia tidak didorong ibu keluar balkon hari itu, kami tidak akan memilikinya. Kirim ke yang reformasi sekolah. Dia mungkin sudah tinggal dari kami akan begitu. Sis, Anda sungguh percaya Sylvia melakukannya?
Bukan Sylvia? Anda menduga Alina. Ini adalah kebebasan. Mulai saat ini. Orang lema Sylvia Danhu, biarkan orang lain menonjol dia mati. MLME baru. Terlahir kembali. Profesor Warren. Pemimpin tim dan lanjutkan. Kau curiga Alina yang melakukannya, yang mendorong ibu dari balkon, dan membuatnya koma? Itu tidak mungkin. Dia putri kandung ibu. Apa motifnya melakukan hal seperti itu? Lagi pula, Alina selalu menjadi anak yang penurut dan bijaksana. Dan sangat pemalu. Tidak mungkin dia bisa melakukan ini. Baiklah, Haley. Alina terlihat sedih hari ini. Aku akan menghiburnya. Tuan Muda. Bibi Laura. Apa yang kau? Aku datang untuk membersihkan kamar nona muda kedua selagi dia ped. Meskipun dia sudah meninggalkan keluarga Dun sekarang, dia mungkin kembali suatu hari nanti. Bibi Laura. Apakah kau dekat dengan Sylvia? Tuan Muda. Nona muda kedua selalu memperlakukan kami para pelayan dengan baik. Terutama kamu, keluarganya sendiri. Dia tidak akan pernah menyakiti nyonya. Ada sesuatu. Aku tidak yakin, apakah aku harus mengatakannya. Sejak Nona Alina kembali ke rumah, kalian semua telah berubah. Sikap kalian terhadap Nona muda kedua, semuanya telah berubah. Tidak peduli apa yang dia lakukan. Kalian tidak pernah puas. Sekarang, dia telah meninggalkan keluarga Dun. Mungkin ini sebenarnya yang terbaik. Niat jahat apa yang kau miliki? Apa kau mencoba membunuh Alina? Jika sesuatu terjadi pada Alina, aku akan membuatmu membayar. Masih membuat alasan? Dengarkan baik-baik. Jika sesuatu terjadi pada ibu hari ini, kau akan menyesalinya. Mungkinkah aku salah? Done. Kameralah. Profesor. Apakah kamu sudah mulai nyaman? Makalah penelitianmu tentang pengobatan kanker itu telah ditinjau oleh komite. Mereka menilainya sangat konstruktif. Karena itu, atasan memutuskan untuk meluncurkan proyek penelitian berdasarkan topik ini. Proyek ini akan di bawah kepemimpinanmu. Profesor, apakah aku benar-benar mampu melakukan ini? Percayalah pada dirimu. Aku selalu yakin kamu luar biasa. Berikan yang terbaik. Terima kasih, Pak. Aku akan berusaha maksimal. Omong-omong, ada satu hal lagi. Besok, operasimu sudah dijadwalkan. Nanti, kemampuan bicaramu akan pulih. Benarkah? Terima kasih. Jangan khawatir, tutup matamu. Ini akan selesai saat kau terbangun. Berani melaporkanku ke pelatih? Kau memang berani. Apa yang kau lakukan? Karena kau suka banyak bicara, mulai sekarang, kau tak perlu lidah ini lagi. Lepaskan aku. Tidak. Tahan dia.
Ibu, tidak apa-apa. Hari ini kita kesini hanya untuk memeriksakanmu. Sylvia Dunn? Kenapa dia di sini? Perkembangan pasien cukup baik, namun mengembalikan mobilitas penuh seperti orang normal perlu waktu lebih lama. Jika memungkinkan, bawa pasien keluar untuk berjemur, ini membantu rehabilitasi. Dr. Zane. Tapi ibu saya masih susah bicara, sangat berat baginya. Jangan khawatir, Pita suara perlahan membaik. Dalam sebulan, bicara akan normal. Silent. Seharusnya aku pakai dosis lebih kuat kemarin. Harusnya kubungkam dia, seperti si sialan Sylvia Dunn, dengan racun. Tidak, butuh solusi permanen. Hanya yang mati bisa benar-benar jaga rahasia. Kek. Lama tak jumpa. Kenapa kau di rumah sakit? Jangan-jangan, kau hamil, anak harem, dan mau menggugurkannya? Atau mungkin, kau Mireo, Profesor Warren sampai keranjangnya, makanya dia menerimamu sebagai murid? Bayangkan, kalau keluarga tahu tentang aibmu. Apa yang akan mereka pikirkan tentangmu? Sylvia, apa yang kau lakukan di sini? Alina. Bengan. Ada APA. Ini saudariku. Aku melihat saudariku di rumah sakit. Aku ingin menunjukkan kepedulian padanya, tapi dia malah memukulku. Sylvia Dunn, kau tamat. Masih main trik-trik kecil? Sylvia, apa yang kau lakukan di sini? Sylvia, beberapa hari terakhir ini, kenapa kau tidak pulang? Tahukah kau, setelah kau pergi beberapa hari ini, betapa kami merindukanmu? Merindukanku? Berkata begitu, kurasa kau sendiri tak percaya. Ayah, kakak tak akan pulang lagi. Ku dengar dari seseorang dia berkumpul dengan Profesor Warren, dan dia hamil. Anak Profesor Warren. APA, dia hamil anak Profesor Warren? Sylvia, benarkah yang Alina katakan? Apa yang kau lakukan di rumah sakit? Ini aib bagi keluarga. Bagaimana bisa kau lakukan hal seperti ini? Tak punya malu? Ayah. Kau. Beraninya dia memukulku? Dia memfitnahku seperti ini. Dan hanya kutampar dia, itu masih terlalu ringan. Sebelum ku beri toleransi permainan kecil, ku tahan semuanya. Tapi mulai sekarang, Jika kau main trik lagi, tak akan sekadar tamparan, akan lebih dari itu. aku bukan Sylvia dan yang sama. Yang bisa diintimidasi siapa saja. Tapi bagaimanapun, dia masih saudarimu. Meski dia salah, tak seharusnya seperti ini. Kau berani bicara. Kau bisa bicara sekarang. Sylvia, benar kau sudah sembuh? Pertama. Dia bukan saudariku. Kedua. Kita sudah lama tak akur. Urusanku bukan urusanmu. Lagi pula. Aku tidak mengandung Anak Profesor Warren. Jika kau berani. Sebarkan gosip tentangku lagi. Aku tak akan ragu ambil tindakan hukum. Sylvia. Kak, lihat kelakuannya. Sylvia benar. Dari manapun kau dengar kabar itu, jangan fitnah dia. Kau harus introspeksi diri. Sylvia. Dia benar-benar putus asa pada kita. Silent, dia seharusnya tetap bisu selamanya. Bagaimana bisa tiba-tiba sembuh? Kenapa bisa begini? Sekarang, aku akhirnya bisa bicara, layaknya orang normal. Aku tak akan dizalimi seperti dulu lagi. Sudah waktunya bawa ibu ke sini. Tinggal di keluarga, tak berperasaan itu terlalu berbahaya. Si jalang Sylvia dan sembuh.
Aku tak akan biarkan nenek tua ini sembuh juga. Kau selamat dari jatuh 3 tahun lalu, tapi keberuntunganmu habis sekarang. Kali ini, kau pasti mati. Kau Bukit, anak kandungku. Kau Pinapu. Ibu, maafkan aku. Seharusnya aku tak berpura-pura jadi anak. Tapi aku sungguh menganggapmu sebagai ibuku sendiri. Kumohon maafkan aku. Aku memohon padamu. Aku bukan ibu. Pergi dari rumah ini hari ini. Kau yang memaksaku begini. Jika mau menyalahkan, salahkan diri sendiri. Tahu terlalu banyak. Mari kau. Mari. Apa yang kau lakukan? Alina. Apa yang kau lakukan di sini? Aku cuma mau lihat kondisi ibu. Lihat apakah dia mau makan sesuatu. Tak perlu. Ibu sudah tidur. Jangan ganggu dia. Biarkan dia istirahat. Kau juga harus istirahat. Baik. Nona, Anda sudah kembali. Bibi Laura, di Iman Amerika? Mereka semua sudah pergi. Nona, kau bisa bicara sekarang. Jika Nyonya tahu, dia akan sangat senang. Bibi Laura, Aku ingin mengajak ibu bersamaku. Nona, kalau Nyonya bisa tinggal denganmu, itu akan lebih baik. Nona, kurasa Nyonya tidak aman di rumah. Alina, ITU. Ada yang tidak beres. Aku tahu. Ibu. Ibu tahu semuanya. Kau sudah terlalu banyak menderita. Ibu. Aku perlu tanya sesuatu. Apakah Alina dan Benar, saudara kandungku? Apakah Alina dan benar sebenarnya Saudara kandungku? Nyonya, hasil tes DNA yang ibu minta sudah sampai. Nona Alina dan Memang Bukan, putri kandung ibu. Kau Bukit, putriku sama sekali. Kau Pinapu. Aku mengerti. Aku tahu. Ibu, jangan khawatir. Aku di sini. Ibu. Bagaimana jika ibu pindah bersamaku? sebelum Alina dan pernah mencoba melukai ibu 2 kali? Jika ia di kediaman Dun, ibu akan terus terancam. Karena itu, aku harus membawa ibu pergi. Sylvia. Kau sedang apa? Kemana kau bawa ibu? Ya, Sylvia. Jelaskan maksudmu. Aku membawa ibu tinggal bersamaku. Ibu sudah setuju. APA. Aku ingin membawa ibu tinggal di tempatku. Dia sudah setuju. APA. Kenapa tidak berdiskusi dulu dengan kami? Ibu sudah hidup dengan nyaman di sini. Aku tak izinkan. Jangan biarkan dia bawa nenek itu pergi. Sylvia. Mengemudi. Sylvia sudah pergi terlalu jauh kali ini. Ayah. Mungkinkah Sylvia itu? Sylvia. Sylvia, Ibu. Sylvia, Ibu. Kakak, kita harus gimana? Kakak bawa ibu pergi. Ada apa ini? Kak, rencananya gimana? Sadari kita kilik ibu. APA, apa maunya si keparat itu? Kenapa Sylvia bawa ibu? Kak, ayah, dia tak pernah memperlakukan ibu dengan baik. Sekarang dia menculiknya. Ibu bisa dalam bahaya. Jangan buang waktu, panggil polisi. Bajingan itu, sudah kukatakan jangan terima dia. Ayah, jangan panggil polisi. Aku percaya Sylvia tak akan sakiti ibu. Ayah, aku juga percaya dia. Ayah, kita pulang dulu. Nenek tua itu mungkin selamat kali ini, tapi kepergiannya
Membuat tak ada yang tahu kalau aku palsu. Ibu, apartemen ini disediakan sekolah untuk penghuni memang tak terbaik. Tapi kita akan pindah ke tempat lebih besar, segera. Apa kakakmu dan adikmu dalam bahaya? Ibu, jangan khawatir, mereka tak tahu. Rahasia Alina Dan. Mereka aman untuk sementara. Lagi pula, Aku sudah serahkan. semua bukti. Sebentar lagi, kebenaran akan terungkap. Semuanya akan terbongkar. Dan orang jahat Akan dapat ganjarannya. Gaun pengantin ini dirancang Elizabeth dari Inggris. Desain terbaru, sangat cocok denganmu, Nona. Sesuai karakter. Aaron, bagaimana kalau aku pakai ini saat hari pernikahan kita? Sylvia, Aaron, Sylvia, lama tidak berjumpa. Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja. Kau masih marah padaku? Bukan begitu? Mengapa aku harus marah padamu? APA hubungan kita, TN. Campbell. Aaron, kenapa kau keluar? Kakak juga ada di sini. Tak kusangka kau bisa merawat ibu dengan baik, bahkan belanja sendiri. Oh iya, ayah memajukan pernikahanku dengan Aaron dipercepat. Mulai minggu depan, kami akan menikah. Kak, kau harus datang ke pernikahan kami. Lagi pula, Aaron adalah mantanmu. Baik, aku pasti datang. Tentu aku akan datang. Bagaimanapun juga. Aku harus mulai melawan juga. Selamat. TN2. Selamat. Terima kasih. Sama-sama. Kak, di mana kakak? Pernikahan segera dimulai. Heli ada urusan bisnis. Dia segera datang. Akan ku telepon dan tanya. Sylvia, Ibu. Kau benar-benar datang, Kak. Apakah ke sini untuk mendoakan aku dan Aaron? Ya. Aku datang untuk memberi selamat. Kakak, aku tahu pernikahanku dengan Aaron membuatmu tak nyaman. Kalian pernah bersama sebelumnya. Sylvia, Itu semua sudah berlalu. benar. Sudah lama berlalu. Ibu, apa kau baik-baik saja akhir-akhir ini? Anak tak tahu terima kasih membawa ibumu pergi. Tanpa beri tahu keluarga. Apa kau masih menghargai aku sebagai ayahmu? Sejak hari itu, kau mengusirku sebagai anakmu. Kau sudah bukan lagi Ayahku sejak saat itu. 3 tahun kau pergi. Rumah ini harmonis. Sejak kau kembali, semua jadi kekal. Lebih baik kau pergi dari sini. Aku anggap tak pernah punya anak. Hubungan ayah enak kita putus. sempurna. Aku tak tahan tinggal. Di rumah ini sedetik lagi. Tak ingin ada hubungan dengan kalian semua. Kau. Cukup, Ayah. Pernikahan Alina. Hari ini, jangan bahas lagi masa lalu sekarang. Anak memalukan. Lebih baik jangan kembali ke rumah ini. Hello. Tuan Yuda. Tidak ada di perusahaan. Baiklah. Jika tidak ada di perusahaan, akan kucari di rumah utama. Mengkingka, di kamar Nona Alina?
Bukankah Alina bukan anak kandung Nyonya? Bagaimana mungkin? Mengapa ini terjadi? Tuan Muda, Hazel Penyelidik Yang, Endaminta. Akhirnya selesai. Orang yang menghubungi Tiga Pengganggu ITU adalah Nona Alina Dan. Apa katamu? Kami mendapatkan rekaman Nona Alina Dan menghubungi mereka bertiga. Analisis suara membuktikan itu dia. Buktinya sudah jelas. Dia mengatur kekerasan pada Nona Sylvia dan bahkan meracuni hingga bisu. Mengapa? Mengapa dia melakukan ini? Kau seharusnya tidak pernah kembali ke sini. Hari ini adalah hari pernikahan putri bungsuku. Sebagai ayahnya, aku berharap putriku bisa menikmati pernikahan yang bahagia. Maka, kuberikan 50% saham perusahaan Dan sebagai maharnya. Ini hadiah pernikahannya. Keluarga Dan benar-benar royal. Nilai perusahaan mencapai $2 miliar. Dengan santai mereka berikan seperkakiannya untuk pernikahan. Menjadi putri dari keluarga Dan, betapa suatu berkah. Putri dan menikah secara impulsif, tapi mereka dengan mudah menyiapkan mas kawin miliaran dolar. Menjadi putri keluarga Dan, sungguh keberuntungan. Bulan depan, Alina kita akan menikah. Saya sudah mengambil keputusan. Saya memutuskan untuk mentransfer 50% saham perusahaan kepada Alina sebagai mas kawin. Bagaimana pendapatmu? Ayah, saya tidak keberatan. Alina, terpisah dari kita sejak kecil, mengalami banyak kesulitan. Meski akhirnya, kita bersatu kembali. Kita masih berhutang atas tahun-tahun yang hilang. Karena itu, memberi saham tambahan, adil adanya. Ayah, saya setuju. Asalkan Alina bahagia ke depannya. Terima kasih ayah, terima kasih kakak. Kalian adalah keluarga terhebat dalam hidupku. Kah. Lihat bagaimana ayah dan saudara kita menyanyiku. Tapi kau diusir dari keluarga Dan. Jika tidak mungkin kau juga dapat saham. Saham Dan ini Tak ada artinya bagi. tapi kau. Apa kau yakin benar akan mendapatkannya? Tidakkah kau dengar ayah? Umumkan secara resmi, mungkin saja iri hatimu mengaburkan penilaianmu. Iri tak mengubah apapun. Di hati ayah dan mata saudara kita, akulah satu-satunya putri yang mereka sayang. Tampaknya seseorang terlalu lama berhayal, sampai lupa membingungkan mimpi dengan kenyataan. Apa maksudmu? Sudah lupa, kau bukan saudara Kandungku? Karena itu, putriku Alina tak hanya menjadi pemegang saham mayoritas Dan Corporation, tapi juga menjabat sebagai CEO baru Dan Corporation. Mewarisi kekuatan ini di usia muda. Sungguh luar biasa. Saya menolak. Aku tidak setuju. Ibu bisa bicara sekarang? Bagaimana ini bisa terjadi secepat ini? Ada apa, Alina? Ibu, apa yang baru ibu katakan? Maksudku adalah, kita tidak bisa menyerahkan perusahaan ke orang luar. Ibu, Alina bukan orang luar. Karena dia bukan anak kandungku. Ibu, maksud ibu apa? Apa ibu bilang Alina bukan? Ibu, apa ibu mau meninggalkanku? Apa aku melakukan kesalahan? Katakan padaku, aku bisa memperbaikinya. Sayang. Perlu kualanji, dia sama sekali bukan Alina Dan. Dia juga bukan anak kandung kita. Selain itu, 3 tahun lalu, dia mendorongku jatuh. Bukan aku. Sayang. Kau sudah hilang akal? Dulu, ibu sendiri yang membawa Alina pulang. Kenapa sekarang ibu mencurigai Alina? Benar, ibu. Alina selalu sopan dan bijaksana. Masa dia mendorong ibu dari belakang? Ibu pasti salah paham. Ibu tahu persis yang mendorong ibu sampai koma adalah saudariku sendiri.
Ibu, apa kakak mengancam ibu untuk bilang ini? Kah? Apa yang sebenarnya kau lakukan pada ibu? Sejak kau membawa ibu, diam-diam, dia jadi orang yang berbeda. Apa kau menyiksanya? Pantesan kau membawa ibu pergi. Kau bikin aku gila. Apa ini benar terjadi? Kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Semua ini saudari saya, Sylvia Dunn. 3 tahun lalu, dia mendorong ibu dari balkon, hingga ibu koma. Saat ibu mulai membaik, dia diam-diam mencoba melipas tabung oksigen ibu. Ayah sangat marah, sampai mengusirnya. Lalu diam-diam, dia membawa ibu. Kak. Tolong, aku mohon. Hentikan siksaanmu pada ibu. Aku akan lakukan apapun. Sebut saja. Tolong. Aku tahu. Kau selalu mengincar pacarku kan? Ambil saja dia. Asal japa ganggu ibu. Jadi begini rupanya. Dasar monster. Tega menyiksa ibu sendiri. Seperti ini. Benar. Lihat perbuatannya pada ibu kandungnya. Sekarang ibu jadi bingung. Kau. Mungkinkah kira hari ini takkan tiba? Mari kita lihat mana yang dipercaya. Kawataraku. Kakak, kau datang. Kenapa pukul aku? Haley Dunn, gila kau. Dia saudarimu. Dia bukan saudariku. Kenapa tak mau mengakui aku sebagai adikmu? Lihat baik-baik ini. Jadi Alina bukan anak kandung ibu dan ayah. Apa katamu? Apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin ini? Tapi aku jelas. Alina, meski kau bilang kau putri kami, untuk memastikan, kami harus membawamu untuk tes DNA, boleh kan? Boleh. Ibu ayah, tunggu aku. Ibu ayah, siang ini aku ada ujian, jadi tak bisa ikut. Kalian bisa ambil rambutku untuk tes DNA. Baik. Dari mana laporan ini? Ini pasti palsu. Laporan DNA yang asli, justru yang palsu. Saat dia kembali ke keluarga dan sudah kuduga ada yang aneh, jadi kusuruh orang periksa ulang, dan ini hasil aslinya. Jadi ibu sudah tahu. Alina Pinapu. Karena aku tahu identitas aslinya, dia mendorongku dari lantai 2. Aku hampir tewas karena dia. Jadi yang melukai ibu sampai koma ini bukan Sylvia sama sekali. Tapi kami selalu menyangka Sylvia pelakunya. Kami masukkan dia ke balai penahanan, diracun sampai bisu. Kenapa? Sudah kupersiapkan sempurna. Kenapa tetap kalah? Kenapa? Karena palsu tetaplah palsu. Takkan pernah jadi nyata. Sejak kau dorong ibu Dari balkon, sejak kau suruh orang jebak aku dan meracuniku di penjara, nasibmu sudah gagal. Tak pernah terpikir, ini semua ternyata kesalahan. Aku keliru menganggap ular berbisa sebagai anak kandungku sendiri, merangkul serigala berbentuk manusia sebagai keluarga, meninggalkan darah dagingku sendiri. Tak kusangka kau bisa sekejam ini, padahal aku setuju menikahi. Aaron, Killiar, Alina Dunn, apa lagi yang mau kau katakan? masih ada yang perlu dijelaskan? Aku akui. Aku bukan anak, tapi apa artinya itu? Kau tidak. Aku merekuni Sylvia Dunn, membungkamnya. Bahwa ku dorong ibumu dari balkon, hingga ia koma. Di mana buktimu? Kau tak punya bukti yang menghubungkanku dengan kejahatan ini. Apa yang bisa kau lakukan? Mau bukti? Perhatikan baik-baik. Bibi Laura. Ku buat sop ayam untuk pemilihan ibu. Tolong antarkan ini padanya.
Jadi ternyata kau, selama ini, kau jebak Bibi Laura sebagai tersangka. Kapan kau pasang alat pengintai? Malam itu kau jebak ibu, lalu coba tuduh aku. Sejak itu aku waspada. Jangan terburu-buru. Bagian terbaik akan datang. Master Hill, bagaimana kau bisa punya rekaman dari 3 tahun lalu? Tahu kenapa aku tak Langsung membongkarmu karena belakangan. Aku mengumpulkan bukti kejahatanmu. tak kusangka. Lingkungan kita punya CCTV yang bisa merekam. Balkon kita. Juga tak kuduga, rekaman 3 tahun lalu masih bisa diambil. Kebetulan besar. Ini mustahil. Master Hill, Kini bukti sudah kuat. Masuk penjara. tidak. Siapa Alina Dun? Ada laporan percobaan pembunuhan. Ikut kami. Aku tak mau dipenjara. Sylvia Dunn, tunggu saja. Kau akan kubalas. Tunggu nasibmu. Sylvia, kembalilah ke rumah. Sylvia, ayah salah. Ya Sylvia, kini kau tahu kebenarannya. Ini semua kesalahan kami. Kami salah paham. Sylvia, pulanglah. Kami pasti akan menebusnya. Menebus? Tak perlu tebusan darimu. Karena aku sudah tak ada hubungan. Ibu, kita pergi. Sylvia. Sylvia, aku. Sejak dikirim ke pusat detensi, Ku tahu. hanya ibu yang selalu mendampingiku. Tak ada keluarga lain. Sylvia, benarkah dia tak memaafkan kita? Baru hari ini aku sadar. Aku, sang kakak tertua, selama ini gagal total. Sylvia selalu menyayangiku. Tapi berulang kali aku menyakiti hatinya. Kak, Aku lihat, tadi malam makannya dikit. Aku masakin mie buat kakak. Pergi dari sini. maafkan aku. Mau apa kau? Takkah lihat aku lagi bekerja? Aku tak sengaja. Kau membuat dokumen kotor. Mana bisa diperbaiki? Pergi sana. Lihat wajahmu saja bikin kesal. Sangga, Kak. Alina, Ada APA, aku tak bisa tidur. Bisa temani aku sebentar? Baiklah, aku akan ke atas untuk menemani. Aku sebagai ayah belum cukup baik. Malah kusayangi binatang itu seperti anak kandung sendiri. Untuk menebus kelalaian bertahun-tahun ini, ku beri uang juta setiap bulan. Tapi aku pada perasaan anak kandungku. Ayah, uang sakuku bulan ini. Ambil ini, ada juta di sini. Beli apa saja yang kau mau. Jangan disimpan. Kau adalah Putri Mike Dunn. Jangan biarkan teman sekelas merendahkanmu. Terima kasih ayah, sudah kuduga. Ayah paling menyayangi aku. Ayah, Kali ini les di sekolah, mungkin perlu biaya. Ada apa lagi? Kau lihat aku memberi uang ke Alina, lalu kau juga mau ya? Sudah besar umur berapa? Kenapa masih saingan dengan adikmu? Kapan kau bisa menjadi dewasa? Akulah yang penjahat sebenarnya. Akulah yang meninggalkannya saat dia paling membutuhkanku berulang kali. Kak, Percayalah padaku, aku tidak bersalah. Berhenti cari alasan. Jika terjadi sesuatu pada ibu, aku tak akan maafkan. Akulah yang mendorongnya lebih dalam. Ke jurang keputusan. Kak, Aku tak mau masuk sekolah khusus itu. Aku tidak dorong ibu. Kakak harus percaya. Kak, Bawa dia pergi. Kak,
Bukan aku, sumpah. Aku tidak pantas jadi. Kakakmu. Kakak pulang. Kak, boneka beruang ini favoritku. Makasih, Kak. Kak. Aku terpilih jadi siswa terbaik tahun ini. Akan dapat beasiswa. Lihat. Sylvia. Haley. Haley, kenapa? Sylvia. Panggil ambulans. Ibu, sekarang ibu sudah bisa berjalan. Aku yakin tidak akan lama lagi sebelum ibu sembuh total. Aku tahu. Aku tak pernah menyangka bisa hidup sampai melihat hari ini tiba. Hanya saja, ibu dan ayah. Baik-baik, tak akan kusebut lagi. Aku hanya ingin ibu bisa hidup bahagia. Lupakan semua kesedihan. Baik, Bu. Andai saja kita bisa menemukan adikmu, jika dia tidak hilang, keluarga kita tak akan mengalami semua ini. Jangan khawatir. Penipu yang mengaku sebagai dia sudah tertangkap Dia menipu kalian berdua. dan lolos tes DNA. Arti dia pasti pernah melihatnya. Pasti akan ada kabar tentangnya segera. Ibu, Sylvia. Sylvia. Ibu. Kenapa kalian di sini? Sylvia, pulanglah dengan kami. Sudah kukatakan, kita sudah tidak terhubung lagi. Kumohon, Berhenti mengganggu hidupku. Sylvia, aku tahu aku salah. Tak minta maaf, tapi berikan kesempatan memperbaiki. Kasih sayang yang terlambat tak berarti. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Meski kau tak mau memaafkan kami, kita tetap keluarga. Dan kakakmu. Dia. Saudara. Kondisi Haley. Jangan sampai ibu tahu. Beliau baru sembuh. Aku tak ingin kambuh karena ini. Karena urusan ini. Baik, aku paham. Sylvia, aku mohon sebagai kakakmu. Ketua tim. Kabar gembira, pasien relawan pertama dalam uji klinis kita. Perkembangannya luar biasa. Sel kanker hampir musnah. Eksperimen kita berhasil. Sungguh? Benar, ini proyek pribadi. Ketua tim dan pimpinan senior terkagum. Profesor Warren mengajak mereka ke lab. Cepat ke sana. Bagus, Bu. Aku harus pergi. Hati-hati. Silakan. Ayo pergi. Bu, kita pulang dulu. Sayang. Ayo pulang. Kalian saja duluan. Aku perlu waktu sendiri. Baiklah. Sylvia Dunn. Kau sudah ambil segalanya. Kenapa kau bisa tenang? Dokter, berapa lama waktu saya? Kanker lambung stadium lanjut. Kemoterapi bisa memberi 1 tahun tambahan tanpa pengobatan. Paling lama 3 bulan. Kanker di usia muda, sungguh tragis. Hanya 3 bulan? Haley, bagaimana kondisimu? Kak, Sylvia mana? Masih tak mau pulang? Baru-baru ini, Fakultas Kedokteran Ilmu Pengetahuan telah mengembangkan jenis baru, sel anti-kanker, yang dapat menghilangkan secara efektif sel kanker dalam tubuh pasien. Terobosan medis ini menggemparkan seluruh komunitas medis. Profesor Warren, bagaimana institusi Anda berhasil menciptakan sebuah keajaiban medis yang luar biasa? Sebenarnya,
Arahan awal dari proyek penelitian ini pertama kali diusulkan oleh salah satu murid saya, Dengan bangga saya katakan, dia adalah benar-benar prodigi medis sejati dari mengajukan proposal penelitian hingga mengatasi hambatan dan memajukan proyek ini. Dia mengelola sendiri seluruh operasinya. Karena itu, pertanyaan ini sebaiknya dijawab olehnya. Untuk penjelasan terbaik. Mengerti. Profesor Warren, murid ini layak disebut sebagai seorang jenius. Mari kita undang murid terbaik, Profesor Warren, Nyonya Sylvia Dunn, untuk berbagi pandangan tentang penelitian revolusioner ini. Inspirasi untuk proyek ini. Berasal dari gagasan masa kecil saya. Bang. Sylvia. Bang, kamu melewatkan makan malam lagi dan begadang sampai larut. Lupa dengan kondisi lambungmu? Kalau terus begini, Bisa kena kanker. Baik, aku mengerti. TAPI, kalau aku memang akan kena kanker lambung nanti. Dan, kalau aku mati, jangan menangis. Jangan omong kosong. tapi, Aku takkan biarkan Bang mati. Kalau Bang benar kena kanker lambung, aku akan belajar kedokteran dan menyembuhkan kanker untuk menyelamatkanmu. Sepakat. Kalau begitu aku sepenuhnya bergantung padamu, Sylvia. aku tahu semua orang mengalami kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian. Lalu bagaimana kita bisa membantu lebih banyak pasien lolos dari penderitaan? Bagaimana membuat mereka melihat harapan untuk bertahan? Itu tujuan utama dari penelitianku. Terima kasih. Sylvia sungguh luar biasa. Ibu. Saudari Kucher sayang, kamu benar-benar hidup maksimal. Bagaimana rasanya? Tampil di TV? Lumayan ya? Kau ternyata. Apa yang kau lakukan pada ibuku? Tenang, dia baik-baik saja. Tapi semakin suksesmu, semakin sakit hatiku. Semakin buruk suasana hatiku. Semakin kejam aku perlakukan. Sylvia, jangan datang. Jangan sentuh ibuku. Jika mau sesuatu, incar aku. Aku sudah menunggu itu. Aku kirimkan alamat. Datang sendirian. Atau aku tak bisa jamin dia akan selamat untuk bertemumu lagi. Apa yang terjadi? Masalah, ada yang tidak beres. Tuan Mudadan, Anda belum boleh pulang dari rumah sakit, Tuan Mudadan. Ibu, kau baik-baik saja? Biarkan aku bantu. Sylvia, lari. Jangan khawatirkan aku. Kau pikir bisa pergi begitu saja? Kau terlalu naif. Jika kau pikir begitu. Apa yang kau lakukan diizini? Bukannya kau ditangkap? Turkjet, bahkan surga, ada di pihakku. Sylvia Dunn, aku akan membuatmu membayar. Sylvia Dunn, kau ambil segalanya dariku. Tinggalkan aku tanpa apa. Tapi kau pikir sudah menang? Tidak. Apa yang kau lakukan? APA, sekarang tekat, bukannya kau sangat sombong. Di wawancara TV itu, bukannya kau mengaku bisa menyembuhkan kanker? Mari kita lihat. Apakah kau benar-benar bisa selamatkan ibu? Alina Dunn, Ten Angler, apa yang kau inginkan? Katakan. Jika bisa kulakukan, akan kuberikan. Jangan sakiti ibu. Baik. Aku beri kau pilihan. Dua opsi. Pertama, kau pergi tapi ibumu mati. Atau kau mati menggantikannya. Sylvia. Ibu. Kau di mana? Sylvia. NAK, cepat, Lerla. Ibu sudah pernah mati sekali. Jangan khawatirkan ibu. Pergi cepat. Tidak mungkin, Ibu. Aku takkan biarkan apapun terjadi padamu lagi. Sylvia, Aku akan tetap di sini. Lepaskan ibuku.
Ikatan ibu dan anak yang mengharukan. Sylvia Dunn, Tahu Kau, terkadang aku sangat iri pada keluarga kaya MU. Iri karena kau punya orang tua penyayang dan saudara-saudara. Sementara aku hanya punya ibu yang sakit jiwa. Dan ayah pemabuk yang kejam. Kenapa? Jadi saat ku tahu orang tuamu sedang mencari saudarimu, ku tahu kesempatanku telah tiba. Aku berhasil menyusup ke keluargamu. Tapi siapa sangka si nenek tua ini bisa menemukan rahasiaku. Sejak saat itu, ku tahu aku harus menyingkirkan semua rintangan. Ku tahu tidak ada jalan kembali. Tapi siapa sangka aku masih gagal? Alina Dunn, jika kau menyerah sekarang, Kau hanya dihukum beberapa tahun. tapi jika kau tak berhenti, Sekarang juga, kau hancurkan hidupmu. Tak ada jalan kembali. Tak ada jalan kembali. Sejak aku memasuki keluarga Don menjadi anak mereka dan dimanja, ku tahu tak bisa kembali. Kalianlah yang menghancurkan mimpiku. Hari ini, salah satu dari kalian harus mati. Sylvia, Ibu, kau di mana? Ibu, kita selamat. Menyelamatkanmu? Mimpi kali. Berhenti. Sylvia, Sylvia, Ibu. Kau? bang, kau datang. Aku bukan saudaramu. Lepaskan mereka sekarang. Jangan begini, kita keluarga. Bang, karena kau sudah di sini. Bermain game kecil denganku. Alina Dunn, apa yang kau mau? Sudah kukatakan, hanya ingin kau ikut permainan kecilku. Saudaraku tercinta. Dulu kau selalu paling perhatian padaku. Aturannya sederhana. Pilih salah satu dari mereka. Orang yang kau pilih bisa selamat, yang satunya mati di tempat. Alina Dunn, ku peringatkan kau, jangan gegabah. Jika kau lukai mereka, aku takkan biarkan kau hidup. Kakak, jangan menunda lagi. Kau pilih ibumu atau sang saudari yang kau hukum sendiri, yang masih tak mau memaafkanmu. 10 detik untuk memutuskan. Atau mereka berdua Mati di sini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Aku pilot. katakan padaku. Siapa yang akan kau pilih? Aku pilot. Aku pilot. Aku pilot. Jika seseorang harus mati, pilihlah diriku. Jika salah satu dari kita benar-benar harus tertinggal selamanya, aku yang akan jadi orang itu. Kenapa? Apakah hidupmu tidak lebih berharga dari mereka? Jika kau tak mau pilih ibumu, pilih dia saja. Bukankah kau selalu membencinya? Biarkan dia mati. Sylvia, aku sudah mengecewakanmu berulang kali, menyebabkanmu sakit hati dan putus asa. Akulah yang mendorongmu ke dalam neraka yang takkan kau lupakan. Kau lari kemana? Baju saja tak bisa mencucinya dengan benar. Aku tahu, tak ada yang kulakukan bisa membuatmu memaafkanku. Tapi kali ini, aku ingin memperbaikinya. Biarkan aku memperbaiki ini. Kenapa? Kenapa kalian semua seperti ini? Apa yang istimewa? Dari Sylvia Dunn hingga pantas mati untuknya? Alina Dunn, semua di dunia ini adalah kebohongan, kecuali ikatan keluarga. Ikatan keluarga itu omong kosong. Aku tak percaya. Kenapa? Kenapa kau bisa dapat semua kasih sayang? Alina Dunn, kau Jada, Neraka. Kau pantas mati. Mari, mati saja. Tidak. Sylvia, aku salah. Aku tahu. Kue ini buatanku sendiri. Kenapa aku menambahkan mangga? Apa yang kau pikirkan? Kau ingin membunuh Alina? Aku tak mau ke pusat disiplin. Bukan aku yang mendorongnya. Percayalah padaku. Kak. Bawa dia pergi. Kakak. Kakak. Kakak.
Benar bukan aku. Jika bisa hidup lagi, akan kuhabiskan seluruh hidupku untuk menebus kesalahan. Sylvia. Hidup yang baik. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaulah yang seharusnya mati di tempat. Sylvia Dunn, kaulah yang pantas mati, pergi ke neraka. Berhenti. Haley? Haley. Sylvia? Abang, bangun. NAK. Aku maafkan kamu. Kakak, Kalau kau benar-benar kena kanker lambung nanti, Dan, kalau kau mati, jangan berani nangis. jangan ngomong sembarangan. Tapi, Aku takkan biarkan abangku mati. kalau kau Benar kena kanker lambung. Aku akan belajar ilmu kedokteran, teliti penyakitnya, dan sembuhkan kau sendiri. Baiklah, kalau gitu aku akan andalkan kau mulai sekarang. Sylvia. Aku salah. Kalau ada kesempatan lagi, akan kuhabiskan sisa hidupku untuk baik padamu. Ku berikan maafmu. Abang, Ibu, ada apa? Sylvia, pulang makan malam nanti. Ayah dan adikmu sudah siapkan hadiah ulang tahun. Oke, Bu, aku sedang sibuk, harus pergi dulu. Baik. Prof. Dunn. Dekan Warren menerima mahasiswa baru tahun ini. Dia berbakat di bidang penelitian medis. Dekan, tunjuk dia sebagai asisten. Dia junior saya. Marie Berkenellen. Dum, masuklah. Hello, senior. Saya Alina Dunn, senang bisa bekerja sama.